Terus yang berikutnya ini mau menjelaskan apa kepada kita? Menjelaskan tentang kalau kita berbuat sesuatu, baik oleh pikiran, baik oleh ucapan, baik oleh tindakan, jangan terus-terus diumbar. Maksudnya Pak, saya mengutip satu buah kalimat dari Nabi Lao Tzu, bahwasanya kita hidup di dunia ini, itu semua bersumber daripada apa? Bersumber dari niat kita. Niat kita seperti apa, itu akan membentuk nasib kita. Saya akan mengulang kalimatnya secara lengkap. Niat kita atau cita mental kita atau sesuatu yang muncul dari hati kita. Oh ya, hati kita itu sesuatu kita gambarkan sebagai sesuatu yang statis, yang diam. Tapi pikiran kita itu apa? Bersifat dinamis. Seperti Jiang Yangsi sering mengungkapkan dalam beberapa bab terakhir, sosok Sun Wukong. Sosok Sun Wukong adalah sosok yang apa? Yang diibaratkan seperti pikiran kita. Dia mudah sekali berubah. Dia punya kesaktian merubah dirinya jadi 72 macam. Tapi kita punya pikiran bisa berubah berapa macam? Bermacam-macam. Dalam satu detik pikiran kita bisa berubah berapa cepat? Berpuluhan ribu kali kita bisa berubah pikiran. Itu kesaktian daripada kita. Lebih hebat daripada Sun Wukong. Para budiman sekalian, Sun Wukong kalau baca berkeliling Sukawati, di sana dia ternyata adalah sosok yang menjaga gerbang Nantian. Jadi dia adalah sosok Buddha juga yang menjaga di sana sekarang. Karena dia sudah ke barat, dia mencapai kesadaran, dia akhirnya pulang ke nirwana di sosok di Sukawati sana. Dia sebagai sosok yang menjaga gerbang daripada Nantian sana. Nah, Hoshe mengajak para budiman berpikir dari sosok Sun Wukong. Sun Wukong memang berubah pikiran. Ibarat kita yang dulunya belum mendapatkan tahu. Pikiran kita liar ke sana kemari. Tapi sewaktu-waktu kita harus selalu ingat untuk menarik dia kembali ke pintu suci kita. Itu adalah sosok daripada apa? Pikiran yang liar harus ditarik menjadi kembali. Pikiran kita yang terus beraneka ragam itu harus hati-hati. Karena asal muasalnya dari niat kita. Niat yang berulang-ulang itu muncul jadi pikiran. Pikiran yang berulang-ulang itu menjadi kata-kata. Kata-kata yang berulang-ulang itu akan menjadi perbuatan. Perbuatan yang berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang itu akan menjadi karakter. Karakter yang berulang-ulang itu akan menjadi nasib. Jadi nasibnya kita dimulai dari apa? Dari apa tadi? Daripada niat. Niat berulang-ulang jadi pikiran. Pikiran yang diulang-ulang dilakukan jadi kata-kata. Kata-kata yang berulang-ulang dikatakan jadi tindakan. Tindakan yang diulang-ulang jadi kebiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang jadi karakter, jadi tabiat. Tabiat yang berulang-ulang dilakukan itu nanti jadi nasib. Jadi perhatikan niat kita. Kenapa harus selalu kita jaga daripada niat kita? Kalimat yang pertama selalu mengajak kita kembali ke pintu suci. Saat para budiman duduk di tempat ini, ada berkonsentrasi di pintu suci enggak? Kadang ada, kadang enggak. Sebenarnya Nabi Lao Tzu juga ada bersabda, pikiran diibaratkan seperti Sun Wukong yang begitu lincah dan liar bergerak tadi. Harus kita latih untuk dia didiamkan. Dengan dia diam, baru dia bisa tenang. Dengan dia tenang, baru dia bisa jadi jernih dan murni. Nah, di saat dia jernih dan murni itulah kearifan kita, atau polo miao cihui kita, atau prajna kita. Saat itulah baru bisa muncul. Nah, para budiman sekalian, Hoshe mengajak para budiman kembali memperhatikan saat kita sembahyang. Ada enggak perhatikan waktu sembahyang di Fotang? Ten Chuan Shi pertama kali menancapkan dupa itu apa? Berapa dupa yang dia tancapkan? Xian Xiang berapa cu? Hah? Xian Xiang Wu Cu. Tahu enggak artinya Xian Xiang Wu Cu itu apa? Ada yang sudah pernah menjelaskan? Pancapan yang pertama itu adalah Jie. Jie itu apa? Sila, pantangan. Ada Pancasila ya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak apa, berbohong, tidak minum minuman yang memabukkan atau sesuatu yang membuat ketagihan. Itu adalah Jie li. Yang kedua apa? Ting, canting, samadhi. Kita harus menenangkan, menentramkan hati kita. Kemudian apa? Kalau kita bisa tentram, itu akan muncul apa? Hui, zhihui, kearifan kita. Tujuan daripada tiga hal ini bisa kita capai, barulah kita bisa jieto. Jieto terlepas daripada belenggu duniawi ini. Belenggu daripada kemelatakatan duniawi kita ini.
Bila ini telah kita lepaskan, kita akan mencapai pada tancapan dupa yang kelima, yaitu jieto zhijian. Zhi adalah muncul di sini terus. Perhatikan kalimat ini. Zhi punya zhi ini muncul berkali-kali. Zhijian, zhi dengan jian. Perhatikan kalimat zhi ini muncul berkali-kali. Kalimat yang memberitahukan kepada kita, jangan selalu punya pandangan. Kemelekatan akan menurut kita yang paling benar sendiri. Oke, Hoshe ulang ya, dari jie, ting, hui, jietuo, zhijian. Kita bisa lepas daripada apa? Pengetahuan yang menurut kita benar sendiri. Jadi sesuatu yang beranggap kita itu yang paling benar. Kita sendiri yang paling betul, orang lain adalah salah. Nah, di sini kita harus belajar daripada belenggu itu. Karena apa? Dalam membina diri kita harus senantiasa belajar kerendahan hati. Belajar semangat dari orang lain. Belajar semangat dari para pendahulu. Belajar semangat dari kita punya pandita, kita punya senior-senior, kita punya umat yang lebih junior, tapi mereka tahu untuk bagaimana maju dalam membina diri. Nah, itu adalah kita belajar untuk rendah hati. Karena di dalam ajaran Nabi Lao Tzu kali ini ada sebuah kalimat, Shen Ren Bu Xing Er Zhi. Nabi atau Shen Ren atau orang suci, dia punya satu ciri, adalah sosok yang selalu beranggapan dia punya banyak kuo. Shen Ren selalu menganggap dia itu banyak kehilafan. Orang suci atau orang yang disebut setengah suci atau wali itu menganggap dia punya kehilafan itu sedikit. Tapi orang yang rendah budi itu menganggap apa? Dia tidak punya kehilafan. Artinya apa? Kita sosok orang biasa itu senantiasa menganggap kita yang paling benar. Kita tidak pernah punya salah. Yang salah adalah orang lain. Nah, kita membina diri diingatkan untuk apa? Selalu introspeksi diri. Selalu bersyukur, berterima kasih. Selalu belajar untuk mengingatkan kepada diri kita sendiri. Ini adalah wejangan daripada Bodhisattva Jiaohua kurang lebih tahun 95. Bahwasanya malam hari kita senantiasa harus evaluasi diri sebelum tidur. Sepanjang hari ini apa yang sudah kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan evaluasi untuk melakukan introspeksi. Nah, hari ini penjelasan bab 47 Hoshe akan mengambil wejangan daripada Bodhisattva Wenshu atau Bodhisattva Manjusri. Kalimatnya adalah seperti ini. Karena kesesatan, maka baru ada ruang semesta. Kita punya kita punya tidak tahu mau kemana. Apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Ketidakjelasan daripada arah membina diri. Baru karena ada, jadi saya ulang ya, karena kesesatan atau hati hayal, maka baru ada ruang semesta, wang xiang, baru ada ini icou. Karena ada semesta atau icou ini, baru ada tianxia, baru ada dunia. Karena ada dunia, baru ada umat manusia. Karena ada umat manusia, baru ada karma. Karena ada karma, barulah ada lingkaran tumimba lahir. Jadi perhatikan, dari mana asal muasal dari tumimba lahir? Dari angan-angan daripada khayalan kita. Nah, hari ini Hoshe akan mengambil satu buah buku karangan daripada Paulo Coelho. Orang ini adalah satu orang pujangga modern. Dia mengarang sebuah buku dengan judul namanya Alchemist. Buku ini dia karang tahun 98. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sekitar tahun 2008. Paulo Coelho, dia seorang penulis terkenal. Dia adalah seorang penulis bestseller. Dia mengarang banyak sekali buku. Salah satu bukunya bernama Alchemist yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Sang Alchemist. Apa artinya alchemist? Itu orang itu yang bisa merubah katakan besi jadi emas, jadi orang yang sakti gitu ya. Nah, kalau Hoshe cerita ini orang suci punya kata-kata, mungkin para budiman kurang bisa menerima atau itu dia adalah sebuah tafsir sendiri. Nah, Hoshe sekarang pinjam seorang pujangga, seorang sastrawan modern punya kata-kata. Dia mengarang sebuah kisah tentang membina diri. Tapi membina dirinya ini berkisah tentang sosok apa? Seseorang yang mencari harta karun. Kita semua mau cari harta karun enggak? Mau cari harta enggak? Pasti mau, jawablah yang jujur ya. Jadi berkisah dari seorang yang hidup di Spanyol, dia diberitahu mencari harta karun itu ada di Mesir. Jadi dia dari Spanyol berjalan ke Mesir mencari. Nah, proses dia mencari itu, dia
ditipu orang, dia dibantu orang, dia mengalami semua peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan. Sampai dia di Mesir, orang Mesir beritahu dia, ternyata harta karunnya bukan di sini, tapi harta karunnya itu ada di Spanyol sana. Artinya apa? Dia jauh-jauh pergi mencari, tapi sebenarnya harta karunnya di mana? Di kampung halamannya sendiri. Kita hari ini membina diri juga seperti itu. Kemana-mana mencari, tapi sebenarnya harta karun kita ada di mana? Di depan mata sendiri. Nah, Jose pakai kalimat penutup daripada kesimpulan daripada Paulo Coelho ini sebagai penutup. Kata-katanya apa? Semua orang bisa menjadi maestro atau legenda atau sang diva asal mau mendengarkan petunjuk hidup. Saya ulang, setiap orang bisa menjadi tuan dalam dirinya sendiri, yaitu menjadi tuan yang memberi petunjuk pada dirinya sendiri. Itu kesimpulan dia pertama. Kesimpulan kedua, petunjuk itu ada di hati masing-masing. Jadi petunjuk hidup itu jangan cari di luar, di dalam hatimu itu ada. Kita di Fosam bilang itu apa? Yuan, ikrar, hati asal kita. Petunjuk yang ketiga, hati terus-menerus membisikkan kamu tentang apa yang harus dikejar dan jalan apa yang harus kamu tempuh. Betul enggak? Kita mengingatkan kepada kita apa? Untuk berbuat apa? Kebajikan. Betul enggak? Ada ikrar kita yang mengajari kita berbuat tidak baik? Tidak ada. Kesimpulan yang keempat dari buku ini, bila kamu mengikuti petunjuk hati, alam semesta akan mendukung petualangan kamu. Jadi kalau kita mau menjalankan ikrar kita, Zhu Tian Xian Fo, Zhu Tian Pusa, itu semua akan bersama-sama membantu kita untuk mewujudkan impian daripada petunjuk hidup kita itu. Hari ini karena keterbatasan budi, keterbatasan ilmu pengetahuan dan juga literatur yang kami dapatkan yang belum sempat diterjemahkan secara lebih lengkap, kami bisa belajar sampai di sini untuk berbagi. Nabi Lao Tzu berbagi kepada kita petunjuk daripada figur suci, memberitahukan kepada kita untuk selalu introspeksi. Jangan jauh-jauh mencari keluar, tapi sebenarnya Dharma berada di depan kita sendiri. Kearifan adalah kita tumpukan dari dalam diri kita sendiri, bukan kita kejar dari orang lain, mencari kesalahan orang lain baru kita lebih arif dan bijak. Bayangkanlah kalau kita ketemu orang itu adalah terakhir kali ketemu dengan kita. Tentunya kata-kata kita kepada dia juga ada kata-kata yang baik, kata-kata yang baik, kata-kata yang memotivasi untuk agar dia bisa mengakhiri. Demikianlah hari ini saya belajar perkataan yang tidak sempurna. Mohon Tuhan Yang Maha Esa, Nabi Lao Tzu mengampuni, memaafkan, dan juga para budiman sekalian bisa memaklumi. Mohon maaf di Pulau Bali ini sudah sampai malam. Demikianlah kami hari ini belajar. Terima kasih para budiman sekalian.